Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini tema kita adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak berita yang viral ya. Salah satunya adalah kita sadar atau tidak sadar, banyak orang yang diberi hak untuk menempati suatu tempat ya, kemudian lama-kelamaan dimiliki ya, dimiliki dan dia tidak mau mengikuti yang punya aturan yang punya tempat itu ya. Kemudian juga ada kasus lagi, banyak orang yang diberi hak ya untuk kemudian dia menggarap suatu lahan, sawah, ladang. Kemudian lama-kelamaan dia merasa memiliki dan mereka menggunakan sesuai dengan keinginan sendiri. Dia tidak mau menghiraukan daripada keinginan atau pesan-pesan dari pemiliknya. Sekarang saya tanya kepada Anda, jika Anda ya sebagai seorang akademisi Anda melihat kasus yang seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya ini kita diskusi. Kira-kira mulai dari sana, Mas Zidan. Apa enggak? Iya, apa yang akan Anda lakukan apabila ada orang yang seperti itu beri hak menempati suatu tempat rumah, kemudian dia sedikit demi sedikit bahkan kemudian akhirnya memiliki sendiri, tidak mau ikut aturan si pemiliknya. Apa yang akan Anda lakukan atau bagaimana akan Anda bersikap? Terus yang kedua, apabila dia masih seperti itu, mungkin menasehatinya. Yang kedua, kalau masih seperti itu mungkin kita lebih menekankan bahwa itu bukan haknya. Menekankan bahwa itu bukan haknya. Kalau terus dia berlaku seperti itu, kalau yang ketiga sampai dia lupa berdiri, ya sudah usir. Bagaimana Hasbi? Pendapatmu? Apa yang harus dilakukan apabila Anda melihat orang seperti itu? Harus ditegur. Harus ditegur. Iya, oke, ditegur itu disadarkan bahwa itu bukan hak miliknya gitu ya. Terus mungkin kalau udah parah banget, apa yang Anda lakukan? Oke, langsung aja Mas Hasib. Or maybe do you know Morris? Do you know about this information? Yes. Have you opinion about
Oke, itu sebenarnya. Mas Hasim, gimana kira-kira? Ya. Oke ya. Ya. Jadi ini kasus ini hampir merata ya. Kasus ini hampir merata. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pemilik alam semesta. Allah lah yang memiliki daripada rasa aman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki harta kekayaan seluruh alam semesta. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebun-kebun dan ladang semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan yang menguasai, yang memiliki nyawa manusia. Siapa yang memiliki nyawa manusia? Apakah orang itu? Masih kok. Ketika orang dikasih hidup, sebenarnya nyawanya itu milik siapa? Bukan milik orang itu. Bukan ya. Itu hanya titipan. Kan begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada manusia untuk menggarap suatu lahan, suatu ladang, sebenarnya ladang, sawah, bahkan bumi ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya si penggarap itu, si penghuni rumah itu, dia tidak taat kepada pemiliknya? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemiliknya? Tentu dia perlu memberikan apa? Peringatan, ya enggak? Perlu memberikan teguran. Bahkan perlu diuji. Dia mungkin disita dulu, dikurangi hak-haknya, kan gitu ya. Begitulah yang sekarang terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan peristiwa itu sekian tahun yang lalu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya. Sungguh akan kami uji. Apa ujiannya pada manusia itu? Ujian Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu apa Mas Hasim? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ya, rasa takut. Karena apa? Karena Allah telah memberikan rasa aman. Rasa aman ini disebutkan oleh Allah dalam surat apa Mas? Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Terus falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang siapa yang bisa memberi orang itu rasa kenyang dari kelaparan, yang memberi kenyang dari kelaparan, yang memberi aman dari ketakutan, itu siapa? At'amahum minju wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberi kenyang dari kelaparan, memberi aman dari ketakutan. Dia Allah. Tapi kalau rasa aman, kemudian kesejahteraannya, perut kenyang, ya, itu kemudian dia gunakan keadaan nyaman seperti itu untuk melupakan Allah, ya. Kira-kira perlu ditegur enggak oleh Allah? Kalau Allah menegur, tanda kasih sayang apa tanda Allah benci? Ya, tanda kasih sayang. Maka begitulah ketika Allah menegur, Allah perintahkan kepada junuduhu, ya, tentara-tentara Allah. Coba, siapa yang tahu tentara-tentara Allah di bumi itu siapa aja? Ada yang tahu? Tentara-tentara Allah di bumi, siapa yang tahu? Ya? Asif? Siap apa itu? Sebutkan 3 saja. 50.000. Oke. Ya, tentara-tentara Allah di bumi itu banyak.
makhluk-makhluk Allah, angin tentara Allah bukan? Pernah digunakan oleh Allah untuk menghukum orang yang melanggar perintah Allah? Pernah. Api tentara Allah bukan? Pernah digunakan oleh Allah untuk menghukum orang yang melanggar aturan Allah? Pernah. Iya kan? Gunung tentara Allah bukan? Pernah digunakan untuk menegur orang-orang yang ingkar kepada Allah? Ya pernah. Ya. Iya kan? Iya, ada gunung meletus, ada gunung ngentut, ya kan? Yang sekarang di Semeru itu kan baru ngentut itu. Morris, do you know what is ngentut? Oke, ya. Ya, itu baru teguran Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menegur, memberi peringatan. Nah, peringatan itu pertama Mas yang dikurangi apa? Wanaqsim minal amwal, ya, dikurangi kekayaannya. Ya, kekayaannya dikurangi, yang tadinya rumahnya megah dan sebagainya, ya, dintuti oleh gunung mungkin hancur gitu ya. Dikurangi, rumah habis kan gitu. Orang kaya sekali bisa miskin seketika, bisa nggak bagi Allah? Bisa. Yang kedua, wanaqsim minal amwali wal anfus. Anfus itu nyawa, ya. Tadinya gagah perkasa, cantik jelita, ya. Tak taunya gunung entut, ya. Gunung entut akhirnya langsung dia sudah sakaratul maut, ya kan? Kemudian apalagi Mas Asib, wanaqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ya, tadi pertama itu ya, rasa takut dan rasa ini kenyang, ya. Itu udah dikurangi, lapar gitu ya. Dia mesti harus dapat bantuan dari berbagai pihak, ya kan? Harus peduli, kita juga harus peduli. Paling tidak kita nggak bisa membantu, ya doa kita kepada saudara kita. Tapi siapakah orang yang beruntung di tengah-tengah musibah seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa orang yang beruntung? Ya, betul. Yang beruntung orang yang sabar. Ya. Mengapa? Karena ketika orang sabar itu artinya dia tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Sabar, dia tetap selalu untuk senantiasa menjaga diri dari segala hal yang menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Artinya dia sabar alal musibah, ya. Orang-orang yang seperti itu, walaupun secara fisik mungkin dia mati bersama mereka gitu ya, hancur, tetapi nanti akan dipisahkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila ada orang yang ditegur, diperingatkan, atau bahkan ya kemudian Allah memberikan azab misalnya kepada seseorang, kepada suatu kaum gitu ya, maka ada kadang-kadang yang secara fisik itu diselamatkan sebagai tanda keagungan dan kebesaran, ya. Ketika Anda lihat tsunami di Aceh, maka Anda akan melihat di tengah-tengah kehancuran ternyata masjid utuh sama sekali tidak tersentuh air, misalnya gitu ya. Pernah mendengar seperti itu? Itu sebenarnya la ayatil liqaumi yatafakkarun itu ya. Itu betul-betul tanda kepada orang yang mau berpikir. Tetapi apakah orang yang mati di situ berarti diazab oleh Allah? Tidak juga, ya. Bisa jadi ada orang yang soleh yang mati di situ, tetapi nanti di hari kiamat akan dipisahkan dari orang-orang yang bersalah. Oleh karena itu, yang penting justru kita saling mengingatkan, ya, sebelum suatu ditegur oleh Allah, ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menegur dengan memberikan ujian yang berat yang tidak kuat memikulnya. Maka sejak dini kita jangan suka melanggar ngeyel sama siapa? Gusti
Allah, jangan suka ngayal kepada pemiliknya, apalagi menodai agama ya. Nanti Masya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita sebenarnya apa yang kita usahakan, karena tangan-tangan manusia. Bima kasabat aidin nas. Itulah tanda kasih sayang Allah. Sebab itu kalau Allah biarkan, tidak Allah perintahkan gunung, gunung kamu ngentut, coba kasih peringatan dia. Nanti orang selalu ada dalam zona nyaman ya. Kalau orang selalu dalam zona nyaman, dia akan kreatif apa enggak? Enggak ada kreatif, enggak ada inovatif ya. Jadi kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah bagian penting dari kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya supaya dia hidup dengan efektif dan efisien, yaitu menggunakan waktu yang Allah berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.